Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul khallaq wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful khalqi 'alal itlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala mutammimi makarimil akhlaq Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujawizi sab'at tibaq wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumit talaq. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Dan juga tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, ats-tsalitsatu wasittun min suwaril Qur'an suratul munafiqun madaniyatun wa ayatuha 11. Yang ke-63 daripada surah-surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ini diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 11 ayat. Dinamai ayat ini, surah ini dengan surat Al-Munafiqun karena di dalamnya ada mengandung cerita tentang orang-orang yang munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Apabila datang kepada engkau wahai Rasul orang-orang yang munafik, mereka itu bersumpah bahwasanya engkau sungguh utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau itu wahai Rasul adalah Rasulullah, dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu sungguh mereka berdusta. Jadi orang-orang munafik ini kalau datang kepada Rasulullah, dia bersumpah bahwa dia adalah mengimani kepada Allah, dia beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, dia beriman dengan hari akhir. Itu perkataan-perkataan, sumpah-sumpah orang munafik kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menyatakan bahwa semua yang dikatakan oleh orang-orang munafik itu lakadzibun, sungguh dusta. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah itu sebagai perisai supaya jangan diganggu, jangan diusir dari Madinah. Lalu mereka menyatakan diri sebagai muslim, dia menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasul, agar kehidupan mereka di kota Madinah itu aman dan dilindungi.
Fasaddu an sabilillah, mereka itu menahan diri daripada jalan Allah. Sungguh mereka itu berbuat sesuatu yang sangat jahat. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama berkata, apa yang dimaksud dengan itu munafik? Munafik itu adalah orang yang dalam dirinya ada sifat nifak. Sebagaimana orang yang beriman, orang yang dalam dirinya ada iman, lalu dia disebut mukmin. Orang yang di dalam dirinya ada sifat nifak disebut munafik. Nah, nifak itu artinya adalah izharul khair wa idmarus syarr, menampilkan kebaikan, menampakkan kebaikan, tetapi menyembunyikan sesuatu yang jahat. Lihat di luar bagus, pandangan di luar baik, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Nah, itulah disebut dengan nifak tadi. Izharul khair wa idmanus syarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Fa in kana fi i'tiqadil iman, jika nifak itu berkaitan dengan i'tikad, seperti dia i'tikadnya tidak beriman kepada Allah, i'tikad keyakinannya tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi mulutnya, zahirnya beriman. Nah, ini namanya adalah nifaqul i'tikad. Fa in kana fi i'tikadil iman, jika itu nifak pada masalah i'tikad iman, bahwa nifaqul kufri, itu namanya adalah nifaqul kufur, nifak yang kafir, yang kekal orangnya di dalam api neraka. Wa illa bahwa nifaqul amal, jika berlainannya zahir dan batin itu bukan dalam masalah i'tikad, maka itu disebut namanya nifaqul amal, munafik dalam amal perbuatan. Para muhibbin rahimakumullah, jadi munafik ada dua. Pertama, orang yang munafik i'tikad itu kafir jelas, kekal dalam api neraka. Yang kedua adalah munafik amal, di luar bagus, di dalam jahat juga, tapi bukan masalah i'tikad, hanya masalah amal perbuatan. Nifaqul kufri ka izharil islam wal qalbu mashhunun bil kufur. Nifaqul kufri, nifak yang kafir itu adalah menampakkan Islam sedangkan hatinya penuh dengan kekafiran. Dia hanya pura-pura munafik. Seperti seorang laki-laki hendak melamar perempuan muslimah, sedangkan inya sadar kalau inya masih tidak beragama Islam, jelas lamarannya akan ditolak. Lalu dia menyatakan diri masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, padahal hatinya penuh dengan kafir. Dia mengucap kalimat syahadat hanya untuk melamar, untuk mempersunting itu perempuan. Nah, ini namanya adalah nifaqul kufur, orang yang munafik lagi kafir. Ka izharil islam wal qalbu mashhun bil kufri. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Wa ma hum bimuminin. Yang kedua, wanifaqul amal, munafik perbuatan. Contohnya ka izharil khusyu' wal qalbu ghairu khasyi'.
seperti menampakkan kekhusyuan padahal hatinya jauh daripada khusyuk. Ini munafik. Ini bukan munafik kufur, tapi munafik amal. Ka'izharil khusyu' wal qalbu ghairu khashi, seperti menampakkan kekhusyuan sedangkan hatinya tidak khusyuk. Tunduk misalnya berjalan, ada jangang kiri kanan, lurus, tunduk, potongan-potongan kayak orang khusyuk. Padahal hatinya maka ke muka, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjalan tunduk itu sebenarnya untuk menjaga hati, supaya hatinya kepada Allah jangan terganggu oleh pandangan kiri kanan, muka belakang. Ada inyak ada jalan tunduk tapi hatinya masih itu kamari. Nah ini ngarannya adalah nifaqul amal, munafik amal. Duduk tunduk kayak orang khusyuk, padahal hati kemana-mana kan yang dipikirkannya, urusan macam-macam dipikirkannya. Ini putungan-putungan orang yang khusyuk duduknya. Nah ini munafik amal, dan itu adalah tergolong dalam dosa besar, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi amun hati kada khusyuk, kada usah berperilaku khusyuk. Kalau berjalan kada khusyuk, kada usah berperilaku khusyuk, karena itu adalah menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan yang tidak baik. Itulah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadzu billah min khusyu'in nifaq, rawahul Baihaqi. Berlindunglah kamu dengan Allah min khusyu'in nifaq, daripada khusyuk yang nifaq tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nifaqul amal itu kada bisa dianggap remeh, kada bisa dianggap inting. Sebab orang yang munafik amal ini kalau dia terbiasa sedemikian rupa terus menerus, bisa membawa kepada nifaqul i'tikad, bisa membawa kepada nifak yang kafir. Nah, oleh karena itu nifaqul amal ini dimasukkan dalam golongan al-kabair, dosa-dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik thalathun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, rawahul Bukhari. Tanda orang munafik itu ada 3. Ini munafik secara umum. Idza haddasa kadzaba, apabila dia berkata-kata dia berdusta. Oleh pensyarah hadis ini, pengertian bila berkata-kata dia berdusta artinya sering kali, bukan selalu, kada, sering lawan selalu lain. Kalau nyembah pandir misalnya 10 kali, itu 5 kali 6 kali nang berdusta, itu sering. Amun ka 10-nya dusta selalu ngarannya. Jadi jangan diartikan idza di sini selalu, tapi sering. Idza haddasa kadzaba, bila mana dia bercerita, dia membawa berita, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila mana dia mengucapkan janji, dalam hatinya sudah ada niat untuk menyalahi janji itu. Mulutnya berjanji, tapi hatinya saat itu sudah menyatakan akan menyalahi janji itu. Jadi menyalahi janji yang digolongkan dalam tanda kemunafikan itu adalah orang yang mulutnya berjanji,
waktu itu hatinya menyatakan tidak menepati janji. Nah, itu yang dimasukkan dalam golongan orang munafik. Lain halnya kalau dia berjanji, waktu berjanji hatinya pun ikut berjanji, tapi pada waktunya dia ada halangan, rintangan, lalu dia batalkan janji, itu bukan tanda kemunafikan. Apabila dia berjanji, seringkali dia menyalahi janjinya. Wa idza tumina khana, dan bila mana dia diberi amanat, seringkali mengkhianati amanah itu. Nah, itu tandanya orang yang munafik. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama pun menjelaskan lagi tentang tanda-tanda orang yang munafik itu. Kata mereka, al munafiq bil masjid kattayri bil qabsi. Salah satu tanda orang munafik itu adalah bila mana dia berada di dalam masjid, dia seperti burung yang berada dalam sangkar. Burung di dalam kurungan, kayak apa jaharatnya kurungan, kata juga burung dalam kurungan itunya pasti hendak keluar. Nah, sama orang munafik itu bagaimana di masjid paling kada ketujuh. Sama lawan burung di dalam kurungannya. Wal munafiq yashukku fillah ayu'tir rizqa amla idza la yaktasib. Orang yang munafik itu dia ragu-ragu pada Allah, adakah Allah memberinya rezeki atau tidak apabila dia tidak berusaha. Orang munafik tuh kalau inya kada berusaha, inya ragu-ragu, Allah ini memberi rezeki kah kadakah lawan aku. Nah, ini tanda orang munafik. Artinya kalau di dalam hati kita ada satu pernyataan hati bahwa kalau aku nih kada berusaha, kayak apa aku dapat duit? Kalau aku nih kada berusaha, kayak apa aku makan? Kalau aku kada berusaha, kayak apa memberi makan anak buah? Nah, pernyataan seperti itu ada pernyataan hati orang yang munafik. Dia menyatakan bahwa usaha itulah satu-satunya jalan Allah bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Wal munafiq ya'khudud dunya bil hirsi wa yamna'u bisyaq wa yunfiqu birriya. Orang munafik itu dia mengambil dunia dengan penuh kerakusan. Orang munafik itu mengambil dunia dengan penuh perasaan rakus. Dan dia menahan hartanya, tidak menafkahkan, tidak menyumbangkan karena keraguan-raguan. Kalau aku nih kusumbangakan ini, amun mujur aja Tuhan 10 itu gantiannya. Jangan-jangan bisa ada terganti. Nah, orang munafik itu menahan hartanya sehingga kadang mau mensosialkan karena ragu-ragu apakah bujur 1 diganti 10. Wa yunfiqu birriya, dan orang munafik itu kalau dia menyumbangkan hartanya itu pun dengan riya, dengan minta nama, minta pujian kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda-tanda orang yang munafik. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi sifat nifak yang ada pada diri seseorang itu membuat seseorang tersebut dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya ada 2 bagi sifat munafik ini. 1, dia kekal dalam neraka, itu kalau nifaknya nifakul i'tikad, atau dia mendapat dosa yang besar kalau nifaknya nifakul amal, munafik dalam amal perbuatan. Nah, oleh karena itu para ulama-ulama kita yang terdahulu, mereka
menyatakan bahwa salah satu kewajiban daripada setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul adalah untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya selalu berusaha untuk menghilangkan sifat nifak yang ada di dalam hati itu. Terutama bagi kita mungkin seringkali terjadi nifakul amal, munafik dalam amal perbuatan itu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang dijuluki sebagai sahibus sir Rasulullah, pemegang rahasia Rasul. Sahabat beliau yang bernama Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yaman ini orang yang sangat tahu siapa yang munafik, siapa yang kada. Itu keistimewaan daripada sahabat ini. Sahabat Nabi yang banyak itu macam-macam punya keistimewaan. Ada yang punya keistimewaan dalam bidang Al-Quran, ada punya keistimewaan dalam bidang pembagian harta waris, ada punya keistimewaan dalam bidang halal dan haram. Nah, kalau Hudzaifah Al-Yamani ini punya keistimewaan mengetahui hati seseorang, apakah dia ada munafiknya atau kada. Sahabat-sahabat Rasulullah sampai kepada Umar bin Khattab pun datang kepada Hudzaifah. Hai Hudzaifah, adakah di hatiku ini sifat nifak? Dia bertanya kepada Hudzaifah ini. Karena apa? Karena orang yang hatinya itu ada mengandung sifat nifak, berarti dia masih dibenci oleh Allah, masih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para ulama-ulama kita yang dahulu itu mereka mewajibkan atas setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah untuk menghilangkan atau berusaha menghilangkan sifat kemunafikan itu. Cara menghilangkan sifat kemunafikan di dalam hati itu, ujar mereka para ulama-ulama tadi, adalah pertama dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang bahayanya sifat nifak itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu, firman Allah, di lapisan yang paling bawah daripada neraka. Paling pembawahan orang munafik itu. Walan tajida lahum nasira, dan tidak kamu dapati bagi mereka itu orang yang bisa menolongnya. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita doa. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepada engkau dengan engkau ya Allah, minasyiqaq, daripada perbantahan, wan nifaq, kemunafikan, wa su'il akhlaq, dan buruknya budi pekerti. Dan Rasulullah pun memberi amalan kepada kita, kayak apa caranya supaya kita ini bisa diselamatkan Allah daripada sifat kemunafikan ini. Amalannya sangat berat. Kenapa berat? Karena yang dibuangi ini adalah sangat berat. Rasulullah bersabda, man shalla lillah arba'ina yawman bi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang sembahyang karena Allah, sembahyangnya itu selama 40 hari berjamaah dan tidak boleh masbuk, artinya mesti dia memperdapati takbiratul ihram imam Allahu Akbar, ini sudah di belakang tuh ada. Nah, memperdapati takbiratul ihram imam. Selama 40 hari dia bisa melakukan itu, maka dia akan dipastikan selamat daripada neraka dan selamat daripada kemunafikan.
di 40 hari berturut-turut sembahyang berjamaah, dan dia selalu menghadiri takbiratul ihram imam. Nah, itu amaliyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita diselamatkan Allah daripada sifat kemunafikan, di samping doa-doa yang lainnya tadi. Para muhibbin rahimakumullah, banyak petunjuk dan arahan dari Allah di dalam surat Al-Munafikun ini. Di antaranya firman Allah di dalam ayat 9 dan seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman. Ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang munafik kada disuruh Allah, orang kafir apalagi kada disuruh Allah. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah melalaikan akan kamu. Janganlah melalaikan akan kamu harta-harta kamu, anak-anak kamu daripada mengingat Allah. Artinya daripada ibadah. Kenapa disebut harta berdahulu? Karena yang sering kali membuat kita lalai adalah masalah harta. Wa may yaf'al dzalik, siapa-siapa yang hidupnya disibukkan urusan harta dan anak sehingga dia lalai beribadah, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi, kata Allah. Maka bila Allah saikung mengatakan rugi, walaupun saduniaan mengatakan untung, kada ada harganya. Bila mana Allah saikung mengatakan kita ini untung, saduniaan mengatakan rugi, kada ada harganya. Nah, ini Allah menyatakan bahwa orang yang selalu sibuk sehingga dia lupa ibadah, apalagi sampai kada beribadah, itu orang-orang yang rugi. Sembahyang berjamaah ibadah, menuntut ilmu ibadah, silaturahmi ibadah, membaca Al-Quran ibadah. Apabila kita ketinggalan hal-hal seperti itu karena kita disibukkan oleh urusan harta benda atau anak-anak, Allah menyatakan kita rugi. Allah menyatakan kita rugi. Faulaika humul khasirun. Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul inna anzalnal mala li iqamis shalah wa ita'iz zakah law kana libni adama wadin min dhahabin la ahabba ay yakuna lahu thani walau kana lahu thani la ahabba ay yakuna lahu mathalisun wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab wa yatubullahu ala man tab. Rawahu Ahmad. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kami menurunkan harta itu untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Artinya Allah menciptakan harta ini agar manusia itu mendirikan salat dan membayar zakat. Mendirikan salat itu adalah simbol ibadah yang hubungannya kepada Allah, sedangkan menunaikan zakat simbol dari ibadah yang hubungannya kepada manusia. Nah, artinya apa? Allah menciptakan harta ini agar kita bisa berbuat baik kepada manusia dan bisa ihsan kepada Allah. Nah, itu tujuannya harta. Tujuannya Allah maulah emas, tujuannya Allah maulah berlian, tujuannya Allah maulah batu bara, tujuannya Allah menciptakan segala-galanya agar manusia ini bisa beribadah kepada Allah. Itu tujuannya.
Nah, kalau sampai pekerjaan-pekerjaan itu melupakan kita kepada ibadah, ini tabalik ngarannya. Nah, tabalik. Makanya Allah menyatakan faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan yang paling dimurkai Allah adalah orang yang beribadah untuk mencari harta, makin bermurka lagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah tujuannya mencari harta, itu makin dahsyat lagi. Mestinya harta ini untuk bisa beribadah, harta untuk bisa menambah tingkatan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnal mali iqamis shalah wa ita'iz zakah. Law kana libni adam wadin min zahabin la ahabba ayyakuna lahu thani. Andai kata ada bagi seorang manusia itu satu lembah daripada emas, yang ada berisi sebuah gunung emas, la ahabba ayyakuna lahu thani, pasti dia hendak memiliki dua buah gunung emas. Walau kana lahu thani la ahabba ayyakuna lahu mathalis, jadi kalau dia punya dua gunung emas, pasti hatinya hendak tiga gunung emas. Itu kelakuan manusia. Wala yamlau jababni adam illa turab, dan tidak akan bisa memenuhi rongga manusia kecuali mati, kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima tobat orang-orang yang tobat kepadanya. Rawahu Ahmad. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita kembalikan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa fungsi harta, fungsi kekayaan, isi bumi dan sebagainya adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Makin banyak kita punya harta, makin dituntut untuk tambah ibadah kepada Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sambungan ayat ini sekaligus ayat yang terakhir dari surat Al-Munafiqun. Firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkan, berikan, mimma, ujar ulama-ulama nahwu min tulit tabaid, sebagian, bukan keseluruhan, kada, mimma, sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu. Allah menyuruh kita membelanjakan rezeki, menafkahkan, mensosialkan rezeki, sebagian rezeki. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu malaikat maut. Makanya sedekah, wakaf, hadiah yang paling afdal itu adalah waktu kita sehat, waktu kita kuat, waktu kita masih ingin panjang umur. Itu ibadah sedekah yang paling afdal. Nang nomor 2 sudah garing, sudah sakit-sakitan, sudah pulang balik dokter rumah sakit, itu beriakan segan si anu, beriakan segan si anu, itu sedikit pahalanya. Kenapa? Sudah parak. Nang sedikit lagi pahalanya apa? Bila aku mati beriakan, bila aku mati. Hidup udah wani beriakan, mahadang mati, paling sedikit lagi pahalanya. Padahal Allah menyatakan, nafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu malaikat maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Waktu malaikat maut itu datang kepada kita, kita akan berkata, wahai Tuhan, beri aku sedikit waktu, sedikit waktu minta. Seapa aja malaikat maut? Sehari. Ujar Israel, paniyatil ayyam pala yaum, hari sudah habis bagi kamu, tidak ada hari-harian lagi. Nah, ujar kita,
as-sa'ah, sejam minta. Falas sa'ah, tidak ada jam, jam sudah habis. Walahzah, sedetik aja minta waktu, tidak ada detik-detik. Sedetik nang apa nang kita minta sedetik itu? Sakadar kita kalau mau ucapakan bahwa hartaku ini kuberiakan tuh aja. Kita minta waktu sedikit kepada Allah melalui malaikat maut, bahwa minta tunda sedikit saja waktu, supaya sebatas kau mengucapkan seluruh hartaku ini kusedekahkan. Nah, berapa detik kira-kira itu? Fa'asaddaka wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah, mengucapkan kalimat sedekah, agar aku menjadi orang yang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan menunda seseorang bila sudah datang ajalnya. Kapan datang ajal kepada kita? Malaikat maut datang, itu ajal sudah tiba. Jadi kalau kita sudah melihat malaikat maut, berarti kita sudah ajal. Apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan diterima lagi. Kalau sudah kita bertemu melihat malaikat maut ingin mencabut nyawa. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi ayat yang terakhir ini adalah petunjuk Allah kepada kita agar kita itu bersedekah jauh-jauh hari sebelum kita dijemput oleh malaikat maut tadi. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya sudah surat Al-Munafiqun adalah surat At-Taghabun. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.